hati. Apa kata Nabi kita Muhammad dalam mimpinya? La bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Enggak begitu. Sekalipun dia baca sholawat dalam keadaan kondisi dia lalai, Allah bakal kasih dia rahmat gara-gara bersolawat sama aneh. Tuh bayangin. Fa amma idza kana hadirul qalbi fiha fala ya'lamu sawaba dzalika illallah taala. Tapi kalau dia baca sholawatnya sambil khusyuk, sambil hadir hatinya, maka pahalanya itu kagak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kalau orang baca sholawat sambil lalai gitu, sambil ngerokok, sambil sebat tuh, ngisep pas buang, sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, ntar yang lain, Allahumma sholli alaihi, ngisep lagi, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi, dapat pahalanya. Walaupun sambil ngerokok. Tapi kalau sholat sambil ngerokok, diterima nggak? Kagak, batal sholat sambil ngerokok. Apa lagi? Sedekah gitu segala macam, kagak ada. Emang khususiyah sholawat nih luar biasa. Ya, mau antum lalai sambil nonton TV baca sholawat, sambil makan baca sholawat, pahalanya nyampe. Ya, pahalanya dapat. Tapi kalau hadir hatinya, khusyuk hatinya, maka pahalanya kagak bisa dihitung. Cukup cuman Allah Ta'ala yang tahu dan Allah yang balas nanti di yaumil kiamah. Tuh. Ntar ditanya lagi, apakah orang yang rajin maksiatnya, banyak dosanya, durhaka sama orang tua, terus apalagi dia ini orang bandel misalkan, kalau baca sholawat apakah tetap dapat fadilahnya? Dikatakan tetap dapat fadilahnya katanya. Dapatkan sebab kalimat man. Nih kalau kita belajar bahasa Arab apa? Man sholla. Ya kan kata Allah Ta'ala, liman sholla alaika. Orang yang bersolawat sama Nabi kita Muhammad, maka dia akan mendapat pahala 10 dari Allah Ta'ala, pahala rahmat. Ya, katanya, iya, sekalipun dia pemaksiat, ya, in kana muzniban au muhtian, sekalipun dia orang yang tukang mabok, sekalipun dia orang yang tukang main judi, sekalipun dia orang yang suka ngerjain maksiat, kalau dia baca sholawat, tetap dapat pahalanya dari Allah, tetap dapat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur-syukur lagi maksiat juga, dia doyan maksiat tapi doyan juga sholawat, masih mending, cakep itu. Barangkali nanti dengan sholawatnya itu bisa memberikan dia petunjuk untuk menuju ke jalan yang baik. Ya. Sehingga ada kisah juga dikatakan di dalam salah satu kitab, ada orang solihin, dia punya tetangganya tukang maksiat, dia punya tetangganya tukang mabok. Ini dia luar biasa nih. Ingat, dia orang soleh, punya tetangga tukang mabok, tukang maksiat, apa yang dia lakuin? Dia tegur, dia nasehatin. Nah, ini pelajaran buat kita. Antum soleh, kita soleh gitu misalkan. Kita punya teman atau punya tetangga, zohir maboknya, zohir maksiatnya, ingetin, jangan diam. Kalau antum diam aja, entar di yaumil kiamah, antum pun ditarik sama dia. Gara-gara kagak ngingetin. Bahkan guru kita pernah cerita, di dalam kitab yang beliau baca dan beliau sampaikan, nanti di yaumil kiamah, kita mau masuk surga, ya kita mau masuk surga, itu ada orang yang narik-narik kaki kita. Mau masuk surga, orang narik-narik kaki kita. Kenal gak kita sama dia? Kagak kenal sama sekali. Ini orang mana? Bukan orang amil, bukan anak markas, ya, bukan lagi santrinya guru. Orang lain narik kita. Ternyata pas dia narik-narik, dia ngadepin kita ke Allah, dia bilang apa? Ya Allah, ini fulan dulu sewaktu di dunia, dia liatin saya maksiat, tapi dia nggak bilangin saya kalau yang saya kerjain ini adalah hal yang haram, katanya. Padahal orangnya nggak kita kenal, tapi kita diajak masuk ke dalam neraka cuman gara-gara dia. Apalagi kita punya tetangga, kitanya ngaji, tetangga kitanya kagak bener, maksiatnya terang-terangan, kita diem aja. Di yaumil kiamah kita bakal dipanggil sama dia. Ya. Di yaumil kiamah kita bakal ditarik sama dia. Padahal kita mau masuk surga. Makanya wajib hukumnya kalau seandainya kita lihat kemaksiatan, baik itu bil khusus lagi buat tetangga kita misalkan, kasih tahu hukumnya wajib. Ya, adab dalam berumah tangga tuh, bertetangga. Kalau dia ngerjain kesalahan, wajib kasih tahu yang benar. Tuh. Gitu. Antum takut, kalau misalkan kita takut, ya minimal selemah-lemahnya iman apa? Aneh nggak redo sama apa yang dia kerjain. Itu paling lemahnya. Tapi kalau antum seandainya bisa ngelakuin, silakan, kewajiban buat ngingetin kalau hal tersebut yang dilakuin adalah sebuah kesalahan. Ya. Nah,
lanjut ceritanya, ini orang cerita, saya punya tetangga tukang maksiat. Ya. Kemudian saya nasehatin dia, Fulan, ente ngerjain kemaksiatan. Yang ente kerjain itu adalah hal yang haram. Ente buru-buru udah taubat. Enggak didengerin sama dia, enggak didengerin. Masih besoknya maksiat tetap. Tapi suatu ketika dia meninggal, nih dia, ada pelajaran lagi ntar di sini. Dia meninggal, itu yang orang soleh tersebut mimpi. Ngelihat bahwasannya ini orang yang sewaktu di dunia tetangga dia ngerjain kemaksiatan, itu berada di dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dia tanya apa itu? Dia tanya, Fulan, antum kan setahu aneh, antum waktu di dunia antum maksiat mulu. Antum ngerjain zohir maksiat terang-terangan. Kok bisa sih? Sekarang antum di yaumil kiamah, antum dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meninggal, dalam mimpinya didatangin tuh orang soleh, ini orang mendapatkan kenikmatan surga dari Allah Ta'ala. Makanya ditanya sama dia, kenapa? Dia cerita, aku pernah mendengar suatu majelis mengatakan, man rafa'a sautahu bisolati ala Muhammad, wajabat lahul jannah. Nah, jadi ada ustadz lagi ngaji nih majelis taklim, dia maksiat, dia lewat tuh majelis tersebut, ustadznya pas banget ngomong, siapa yang angkat suaranya, siapa yang kencengin suaranya untuk sholawat sama Nabi, baginya wajib mendapatkan surga. Farafa'tu sauti bisolati alaihi wa rafal qaum aswatahum faghafarallahu lana jami'an, katanya. Pas dia dengar itu tuh, siapa yang angkat suaranya kalau sholawat sama Nabi, wajib baginya dia buat dapat surga. Dia dengar dalil itu dari ustadznya, dia langsung teriak, Shollu ala Muhammad, dia teriak tuh. Lagi ngaji gini dia teriak. Orang maksiatnya apa tuh? Teriak. Shollu ala Muhammad. Yang di dalam apa yang lagi ngaji? Sholawat semuanya. Allahumma sholli alaihi. Maka itulah yang mendapatkan kenikmatan, sebab dia mendapatkan kenikmatan di yaumil kiamah gara-gara dia sewaktu di dunia ngucapin sholawat. Tuh di antara fadilah sholawat. Pelajarannya apa? Kita juga nggak bisa. Ini dia yang penting, emang penting disampaikan. Betul kita ngaji, tapi ingat jangan menganggap rendah orang yang sedang mengerjakan kemaksiatan. Ya, barangkali ya maksiat nanti di akhir hidupnya dia mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, bahkan dia lebih bisa menandingi kita dalam hal kesolehan. Kita mah begini-begini aja, ngaji cuman ngaji. Cuman kadang hebatnya orang kalau habis maksiat ditegur sama Allah, dia nyesel, dia tobat, dia lebih ahsan biasanya. Dia merasa nyesel, dia nangis setiap malam sama Allah, minta dihampusin dosanya sama Allah Ta'ala. Tuh, ngerinya begini nih. Makanya sekalipun kita aman ngajinya, jangan sekali-kali menganggap rendah orang lain yang lagi ngerjain kemaksiatan. Kasih tahu wajib hukumnya kasih tahu. Tapi jangan nganggap dia itu rendah di mata kita. Karena kita nggak tahu